الله والله 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 الله والله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para guru-guru saya, para sesepuh-sesepuh saya, karena kalau forum ngajinya itu dengan insan kampus ini berarti ngaji dengan para alim, dengan para ulama di bidangnya masing-masing ini. Oleh karena itu, saya nyadong pangestu, saya nyadong duka, mohon doa dan restu dari para sesepuh, bini sepuh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Nirmolo, ada Prof. Lutfi, ada Kiai Abdullah, ada Kiai Alfarul Marom, Kiai Huda, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau disebutkan satu persatu nanti semakin banyak yang ketinggalan. Oleh karena itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian hadis arba'in yang pada kesempatan pagi hari ini sudah masuk pada al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Saya mencoba berikhtiar untuk mengambil keterangan al-haditsus tsani atau hadis arba'in ini dengan menggunakan kitab Al-Jami' fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini cukup tebal memang, sekitar 600 halaman, memberikan satu penjelasan yang komprehensif tentang hadis arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Langsung saja saya masuk pada al-haditsus tsani. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun syadidun bayadus thiyab syadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu ila akhirih. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau bercerita, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi pada satu hari sahabat Umar bersama sahabat yang lain membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersama dengan para sahabat membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki tampan, syadidu bayadis thiyab, menggunakan atau memakai baju yang putih bersih. Syadid bayadus thiyab, baju putih yang begitu berkilau. Syadidu sawadis sya'ri, selain menggunakan atau memakai baju putih itu, lelaki tersebut memiliki rambut yang hitam. La yura alaihi atharus safar, yang tidak diketahui
dari mana tadi berasal, kok tiba-tiba kalau orang Jepara bilang, mak bedunduk datang di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yura alaihi atharus safar. Jadi tidak diketahui asal muasal tadi dari mana. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami, kata sahabat Umar, para sahabat itu juga nggak ada yang kenal siapa laki-laki ini. Tidak lama kemudian, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang, duduk di dekat Rasulullah, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dengkulnya, lututnya itu didekatkan dengan lutut Rasulullah. Wa wadha'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudian laki-laki ini meletakkan telapak tangannya di atas pupu ya Rasulullah. Setelah duduk mendekat, lalu kemudian tangannya ya diletakkan di atas pupunya Rasulullah. Wa qala, kemudian dia bertanya, ya Muhammad, wahai Rasulullah, akhbirni anil islami, tolong kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, Islam itu adalah al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu yang pertama adalah melakukan persaksian bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, dan mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang berkemampuan. Ini memang agak panjang, jadi agak saya singkat juga. Qala, setelah Rasulullah memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh lelaki tadi, bahwa Islam itu adalah syahadat, Islam itu adalah mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu, qala sodakta. Laki-laki ini kemudian bilang, sodakta, kamu benar, wahai Muhammad. Qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sahabat Umar berkata, kaget. Kami kaget. Kok dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Laki-laki ini lalu mengajukan pertanyaan yang kedua. Setelah pertanyaan tentang Islam, yang kedua adalah fa'akhbirni 'anil iman. Tolong jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah ketika seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para utusan Allah, datangnya hari akhir, dan beriman terhadap ketentuan qadha dan qadar, atau ketentuan takdir, baik dan buruknya. Qala sodakta. Lalu laki-laki itu kemudian menimpali, sodakta ya Muhammad, sodakta, kamu benar. Faqala fa'akhbirni 'anil ihsan, tolong wahai Muhammad jelaskan kepadaku tentang ihsan. Qala, Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah.
Meskipun engkau tidak melihat Allah, kamu menyadari sepenuhnya. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Ini ihsan. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Lalu kemudian laki-laki ini bertanya kembali, tolong jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi Rasulullah memberikan jawaban yang diplomatis bahwa yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu laki-laki ini melanjutkan pertanyaannya. Fa'akhbirni an amaratiha. Oke, kalau gitu tolong kabarkan kepadaku bagaimana tanda-tanda hari kiamat itu. Qala, Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika ada seorang budak melahirkan majikannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ketika engkau, jadi tanda hari akhir itu yang pertama, ada seorang budak melahirkan majikannya. Yang kedua, ketika engkau melihat hufatal urata, ada orang, apa itu ya, kalau orang Jawa bilang hufata itu kalau ngeduk, kalau orang Jawa itu dulu waktu saya ngaji itu kiai saya menerjemahkan hufata itu ngeduk, tidak bersandal. Ya, jadi nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Al-urata telanjang, nggak pakai baju maksudnya, nggak pakai baju atasan. Ya. Al-alata, ya, yaitu orang yang secara ekonomi tidak berkecukupan. Boleh dibilang ada orang miskin, tidak memakai sandal, tidak memakai baju, ri'a asya'i, menggembala syat. Syat itu adalah jamak dari syat. Ya, kambing, menggembala kambing. Mereka ini orang yang tidak bersandal, menggembala kambing, nggak pakai baju, tetapi yatatawalunal bunyan. Tetapi memiliki keinginan ya membangun bangunan yang besar. Nanti akan ada penjelasan di belakang. Jadi ada dua alamat atau tanda hari kiamat yang disebutkan Rasul. Pertama, ada budak melahirkan majikan. Yang kedua adalah ada orang miskin tetapi berangan-angan mendirikan gedung pencakar langit atau gedung yang tinggi. Qala summan talaqa. Falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Qala, sahabat Umar kemudian berkata summan talaqa. Ya. Kemudian laki-laki tadi yang memakai baju putih, berambut hitam, mengajukan 3 pertanyaan kepada Rasulullah, kemudian pergi. Falabistu maliyan. Aku pun kemudian terdiam bingung. Qala li, Rasulullah kemudian bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa tadi laki-laki yang bertanya? Qultu, maka aku, kata sahabat Umar, menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa laki-laki tadi. Qala, Rasulullah menjawab, wahai Umar, fa innahu Jibril. Dialah malaikat Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Datang untuk mengajarkan agama kepada kalian.
Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah petikan percakapan yang dituangkan di dalam hadis yang kedua, yang diceritakan oleh sahabat Umar tentang kedatangan seorang laki-laki yang ternyata malaikat Jibril menanyakan 3 poin utama. Yang pertama adalah apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Hadis ini berdasarkan keterangan yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad Yusri di dalam kitabnya Al-Jami' fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, Al-Mujallad Al-Awwal, juz yang pertama, menyebutkan bahwa hadis ini oleh beberapa ulama disebut sebagai induknya hadis. Ada beberapa penjelasan dari Abu Abdullah di sini, dinukil dari kitab Syarah Ibn Daqiq. Wa qala Ibn Daqiq bi anna hadzal hadis ilmus sunnah. Fa huwa kal lis sunnah. Jadi menurut Ibn Daqiq di dalam kitabnya Syarah Ibn Daqiq halaman 11, beliau menjelaskan bahwa hadis ini kalau di kalangan para santri biasa dikenal sebagai hadis Jibril. Hadis yang menjelaskan atau menceritakan kedatangan malaikat Jibril di hadapan Rasulullah. Disebutkan bahwa hadis Jibril ini adalah ummus sunnah, induknya seluruh hadis. Jadi kalau kita tahu suratul Fatihah itu adalah induknya seluruh ayat Quran. Jadi Allah itu menurunkan lebih kurang 800 mushaf. 500 mushaf diturunkan kepada Nabiullah Idris. 300 mushaf diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu ada, berarti hampir 1000 ya, hampir 200 mushaf diturunkan kepada Nabiullah Musa. Kumpulan dari ribuan mushaf ini dirangkum di dalam ya Taurat, Zabur. Inti Taurat, Zabur itu ada di dalam Injil. Inti dari Injil itu ada di dalam Al-Quran. Inti dari Al-Quran itu ada di dalam suratul Fatihah. Inti suratul Fatihah itu ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan inti dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada di huruf ba. Dan inti dari huruf ba itu ada di titiknya huruf ba. Jadi bisa kita bayangkan bahwa ribuan mushaf dan sekian kutub samawiyah, kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu keseluruhan intinya itu ada di dalam titiknya huruf ba. Maka kembali kepada pembahasan ini bahwa hadis Jibril ini merupakan induk dari seluruh hadis yang pernah ada. Wa qala An-Nawawi. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling komprehensif yang memuat keseluruhan ajaran di dalam sunnah. Disebutkan juga oleh Imam Qadhi Iyad. Qadhi Iyad menjelaskan bahwa hadzal hadis ishtamala ala syarhi jami'i wazaifil ibadat az-zahirah wal batinah. Jadi hadis ini sesungguhnya memberikan frame secara umum tentang seluruh ibadah kita, baik yang
ibadah zahirah maupun ibadah yang batinah. Ada juga Ibnu Rajab ya di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hukum ini juga menjelaskan bahwa hadis Jibril ini merupakan hadis yang komprehensif, hadis yang dinilai sebagai induknya keseluruhan hadis yang pernah diriwayatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah pada pembahasan bahwa hadis Jibril ini adalah induk dari seluruh hadis, ini disebutkan sababul hadis. Kenapa hadis ini turun? Di dalam kitab Al-Jami' fi Syarhil Arba'in ada kalimah wa fi riwayati Muslim an Imarah bin Al-Qa'qa' anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala saluni fahabuhu ay yas'aluhu faja'a rajulun ila akhiril hadis. Di dalam Al-Jami' halaman 96 disebutkan bahwa hadis ini memang ada beberapa versi mengapa hadis ini ada. Mengapa hadis Jibril ini ada. Beberapa riwayat diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imarah bin Al-Qa'qa' disebutkan bahwa para sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah untuk mengajarkan tentang agama. Ya. Lalu kemudian di situ disebutkan faja'a rajulun. Kemudian Jibril ini datang. Ya. Aili annahum kanu aktsiru awalan fi su'ali fazajrahum karahiyata ma qad yaqa'u min ta'an fil masail. Jadi disebutkan bahwa para sahabat ini memang begitu semangat berkali-kali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan bagaimana agama yang komprehensif. Disinilah kemudian disebutkan oleh Imarah bin Al-Qa'qa' bahwa hadis ini muncul dari kegelisahan para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah untuk mengajarkan agama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, secara umum hadis ini berbicara tentang frame bahwa di dalam beragama itu ada tingkatan yang tidak boleh dibalik. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam. Seorang yang Muslim. Maka kalau orang dikatakan dia Muslim, ukurannya adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pokoknya kalau orang itu sudah bersyahadat, ya, memberikan persaksian bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, ini adalah ukuran Islam yang pertama. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Jadi kapan mau bersaksi, lalu kemudian dia mau mendirikan sholat, dia Muslim. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, dia mau membayar zakat. Lalu wa tasuma Ramadan, saatnya bulan Ramadan datang, dia mau berpuasa. Dan ketika sudah tiba musim haji, bagi yang berkemampuan, bagi yang istita'ah, dia menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Ini tingkatan yang pertama adalah level seorang Muslim. Jadi level seorang Muslim itu adalah dengan 5 indikator ini, ketika itu bisa ditunaikan, ya maka dia adalah seorang yang Muslim. Apakah dia Muslim yang sejati atau tidak? Belum. Tetapi secara legal dia dikatakan sebagai seorang Muslim cukup. Ya, ini level yang pertama dari kalau kita istifadah atau mengambil pelajaran dari hadis Jibril ini bahwa Muslim ini merupakan al-marhalah, ya, al-adna, merupakan tingkatan yang paling bawah. Ya kalau sekedar mengklaim dia sebagai orang yang beragama Islam, oke lah. Ya, dia masih sholat, dia masih zakat, dia puasa, dia haji. Ini adalah seorang Muslim.
Level yang kedua di atasnya Muslim adalah mukmin, orang yang beriman. Apa indikator orang yang beriman? Yang pertama, sebagaimana tadi dijawab oleh Rasulullah, menimpali pertanyaan dari malaikat Jibril, adalah ketika orang itu mengimani bahwa Allah itu adalah Rabbuna. Allah punya malaikat. Allah punya kitab-kitab yang diturunkan, Al-Kutubus Samawiyah. Allah juga memiliki banyak sekali utusan-utusan. Allah juga akan mendatangkan hari akhir, dan Allah juga telah menentukan Al-Qadar. Ya, Al-Qadar, ketentuan takdir baik dan buruknya. Hadirin hadirat, ini adalah level di atasnya Muslim. Ketika dengan 5 indikator tadi orang sudah terpenuhi, maka Muslimnya sudah cukup. Lalu untuk menjadi mukmin, dia harus mempercayai, harus mengimani keseluruhan perangkat atau indikator dari seseorang dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya. Makanya di sini disebutkan ketika orang itu iman kepada Allah, ketika orang itu iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dia percaya dengan hari akhir, lalu kemudian dia percaya dengan qadha dan qadar. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa mukmin itu pada level yang kedua? Di dalam kitab Haqiqatul Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Bakar bin Ismail, juz 1, halaman 92, beliau menyebutkan bahwa level mukmin ini memang lebih sulit daripada level muslim. Karena kalau muslim itu secara lahiriah itu masih bisa tampak. Di depan orang dia bilang, aku syahadat cukup. Di depan orang seolah-olah dia menunaikan sholat cukup. Dia punya harta meskipun kadang mungkin dengan hitungan yang tidak pas, dia, saya bayar zakat mas, saya titip zakat ke mas kam misalnya, cukup. Dan lain sebagainya. Secara formil, ya, jadi muslim itu masih formalistik. Ini menurut Syekh Muhammad bin Bakar bin Ismail. Jadi muslim itu dia masih formalistik. Jadi masih mencari ukuran-ukuran yang formil. Ya. Liane poso, melu poso. Saatnya traweh, ikut traweh. Atau mungkin siangnya dia nggak traweh, siangnya nggak puasa, tapi trawehnya soft paling depan misalnya. Atau nggak puasa, nggak traweh, tapi takbiran pada malam 1 Syawal paling semangat. Ya, dia masih formalistik itu muslim. Tetapi kalau sudah mukmin, itu sudah lebih substansial. Ini lebih maknawi. Kalau bahasanya Syekh Muhammad bin Bakar bin Ismail itu lebih substansial. Jadi keimanan itu tidak bisa hanya dideklar dengan hal-hal yang formil. Betul sakit. Kalau sekedar aku iman begini, aku nggak bisa, nggak cukup. Ya, dia mengimani bahwa ada Allah, kemudian ada ribuan malaikat, lalu kemudian Allah pernah punya kitab ini dan sebagainya. Allah juga akan mendatangkan hari akhir. Ya, lalu kemudian Allah juga yang menentukan qadha dan qadar, itu baik dan buruknya itu yang menentukan Allah. Ini sudah mulai naik level. Dari kaum formalistik kemudian menjadi kaum yang substansialis. Nah, kaum yang substansialis ini, kaum mukmin ini adalah sosok yang mampu menerjemahkan ikrar syahadaten, ya, syahadat tauhid maupun syahadat rasulnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, untuk lebih memiliki nilai dengan cara apa? Sepenuhnya mengimani bahwa qadha dan qadar itu ada. Akhirnya apa? Akhirnya hal-hal yang formalistik itu tadi kemudian menjadi motivasi dia untuk menunaikan secara baik.
bahwa manusia wilayahnya adalah ikhtiar, sementara Allah wilayahnya adalah menentukan hasil. Makanya orang itu sudah mulai gelisah, Bapak Ibu. Ya, orang itu sudah mulai gelisah seperti yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai ketika menyatakan bahwa orang itu akan mulai gelisah ketika dia mengambil alih otoritas Allah. Apa otoritas Allah itu? Otoritas Allah itu adalah menentukan hasil. Ya kalau dia hitung-hitungan, misalnya punya uang sekian ratus juta, sekian miliar, dia mau investasi, ikhtiar dia adalah bagaimana investasi ini aman. Bagaimana investasi uang ini juga bisa menghasilkan profit. Bagaimana mengantisipasi punya klien amanah. Itu ikhtiarnya. Setelah ikhtiar sedemikian rupa, ternyata hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Alhamdulillah, ini dikehendaki Allah. Tapi ketika dia sudah melakukan kalkulasi sedemikian cermat, hasilnya ternyata tidak seperti yang dia hasilkan, orang stres, wajar. Itu manusiawi. Orang sedih, itu ansania, manusiawi. Orang marah, itu manusiawi. Yang tidak manusiawi adalah ketika stres, ketika marah, ya, ketika menyesal terus-terusan sehingga kemudian mengganggu ya harmoni atau hubungan yang harmoni antara dia dengan Allah. Nah, maka bagaimana kemudian seorang muslim yang diukur dengan hal-hal yang formalistik tadi sudah mulai diuji. Maka di sini diterangkan oleh Imam Abi Abdullah Muhammad Yusri di dalam kitab Al-Jami' ya, juz 1 halaman 98 disebutkan kenapa ini ketika Allah itu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, giliran ketika sampai qadar itu kenapa kok tu'min? Coba kalau Bapak Ibu lihat hadis Jibril atau hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in ini, coba panjenengan cermati bahwa kata tu'min itu menempel pada kata Allah. Sementara malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir itu atof. Bersambung dengan tu'min antu'mina billah. Giliran sampai kepada urusan takdir, Allah atau Rasulullah menempelkan kembali kata-kata tu'min. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, Imam Yusri di dalam Al-Jami' menjelaskan bahwa kenapa keimanan kepada qadar itu harus ditempeli dengan kata-kata tu'min. Beliau menjelaskan bahwa ini taukid, memberikan satu penguat bahwa seringkali itu orang kalau sudah hidup di dunia ya menggunakan rumus otak-atik matuk, menggunakan teori-teori yang menurut dia logis ya, rasional, itu seolah-olah hidup di dunia itu dia yang bisa menentukan sendiri. Kadangkala pada level-level tertentu dia lupa bahwa kita bisa melakukan apapun itu kan karena Allah, bukan karena kita mampu. Kita bisa begini itu kan karena dikehendaki Allah, bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya networking, bukan karena kita punya gelar akademik, bukan karena kita punya jaringan, bukan. Tetapi karena dikehendaki oleh Allah. Sampai diceritakan daun kering itu kalau belum mendapatkan instruksi Allah untuk jatuh pun juga nggak akan jatuh. Jadi kalau bahasa Jawa sanepo kata orang-orang dulu, ne iyo moso ora, ne ora moso iyo. Ini adalah penjelasan ya secara verbal tentang apa itu qadha. Nah, manusia terkadang lupa pada level ini. Manusia terkadang arogansinya itu merasa bahwa apa yang dia miliki
itu seolah-olah bisa menentukan apa yang dia inginkan. Dia lupa bahwa itu terjadi karena dikehendaki. Ada yang remote, ibarat kita ibarat kita wayang, itu ada dalangnya. Kalau pada saatnya wayang itu harus ditancepin kembali ke debok, lalu kemudian dia tidak lagi bergerak, ya suka-suka dalangnya. Sama. Nah, statement yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, kata tu'min kembali ditempelkan kembali, itu memberikan satu penjelasan bahwa Rasulullah hendak memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa imanilah bahwa yang namanya qadar itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada ruang berusaha, ada ruang untuk berikhtiar, ada ruang untuk bermanuver. Tetapi Allah yang menentukan segalanya. Makanya ini rahasia, ya, rahasia mengapa kata-kata tu'min, ya, kata-kata tu'min ini kembali ditempelkan pada kata-kata bil qadari khairihi wa syarri. Nanti Bapak Ibu saged mirsani nggih, bisa dilihat statement Rasul itu, kenapa kata tu'min itu ditempelkan pada Allah, malaikat, kutub, rusul, yaumil akhir itu atof, hanya disambungkan, ngikut, idem. Ya, kalau bahasanya jenengan-jenengan ya mungkin ibit. Tapi giliran sampai qadar khairihi wa syarri, itu ternyata Rasulullah menempelkan. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kalau digali, memiliki nilai yang luar biasa. Kenapa Allah itu tu'min, dan kenapa sampai pada qadar itu juga tu'min? Kenapa? Karena manusia pada level ini seringkali lalai bahwa al-qaza wal qadar, bahwa takdir itu adalah Allah yang tentukan, manusia otoritasnya adalah melakukan usaha. Maka kalau dalam maqalatul Arab disebutkan al-insanu bitafkir wallahu bitadbir, ya, level kita ini adalah level bitafkir, berwacana, berteori, merencanakan, membuat strategi, tips dan manuver. Tetapi percayalah bahwa wallahu bitadbir, Allah lah yang menentukan. Bapak Ibu, sampai level ini, mengapa kemudian mukmin itu, ya, mukmin itu berada pada level di atasnya muslim? Karena orang yang mukmin pasti dia muslim, tetapi orang yang muslim belum tentu dia mukmin. Saya lanjutkan. Faqala fa akhbirni 'anil ihsan. Maka level berikutnya adalah, level tertinggi adalah ihsan. Ketika Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau sembah Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah di depanmu. Meskipun engkau tak lihat, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Nah, ini level yang di atasnya mukmin. Muslim, mukmin, muhsin. Muhsin ini adalah orang yang sudah pada level, mohon maaf, tabarukan dengan kiai saya, kalau dulu menerjemahkan muhsin itu, wong sing ora kedunyan, ora kemenungsan. Ini bahasa sanepo kiai saya ini. Ora kedunyan itu orientasi dia bukan semata-mata duniawi. Ya, kalau misalnya masih campur-campur dikit, kalau level seperti kita begini ini masih wajar. Masih ada mikir-mikir dunia itu ya masih wajar. Sholat itu ketika masih suka ingat ini itu, untuk level kita masih wajar. Ya, maksudnya kedunian itu tidak menjadikan bahwa dunia ini adalah orientasi yang utama. Tidak kemenungsan. Tidak kemenungsan itu krono manusia, karena manusia, karena kepentingannya itu terlalu dominan. Ini bahasa kedunian dan kemenungsan. Nah, mengapa kemudian ihsan ini pada hadis Jibril itu pada level yang tertinggi? Karena sulit sekali. Ketika orang menghadirkan omnipresent, hadirkan Tuhan, hadirkan Allah di dalam kehidupan, ya, bahwa kita melakukan penelitian, ya, kita melakukan
kegiatan perkuliahan kita, mencari kerja kita, berorganisasi kita ini dan sebagainya. Untuk kemudian pada level bahwa benar-benar lillahi ta'ala, itu memang diuji di sini. Kan Bapak Ibu jauh lebih, jam terbangnya lebih tinggi daripada saya, aktif banyak di organisasi. Kadang jangankan kok kita melakukan sesuatu yang nggak benar. Wong melakukan sesuatu yang benar aja kadang di mata orang itu tidak benar. Ya, selalu banyak ya, karena selalu banyak perspektif tentang apa yang dilakukan seseorang. Kadang melakukan sesuatu yang benar, mungkin orang tidak begitu mengapresiasi. Ada prestasi besar yang dilakukan, tidak begitu diapresiasi. Tapi giliran ketika melakukan kesalahan sedikit, kesalahan yang kecil, bahkan tidak disengaja, ya dihujat di WA. Ya, ada yang nyindir lewat status WA. Makanya hati-hati ya, jangan kalau sering-sering nonton status WA ini bisa kepo lama-lama ya. Jadi bisa mengurangi kualitas ihsan. Nah, ini yang hobi-hobi nonton status ini, nah, ini mungkin bisa menjadi pelajaran bersama bahwa di dalam kehidupan komunal, bermasyarakat itu memang salah satu ujian kita ini pada level ihsan. Jadi level ihsan itu adalah ketika Tuhan, ketika Allah itu menjadi orientasi utama, menjadi titik sentral. Kalau persoalan kemudian ada iklan, ya kita melakukan sesuatu yang baik, ya untuk satu organisasi misalnya, atau panjenengan ikut kompetisi penelitian di kampus misalnya, niatnya benar-benar ingin mengembangkan keilmuan, tapi ternyata ada orang ngomong begini. Tapi kalau orang sudah pada level ihsan, dia sudah sampai pada level dia tidak peduli apa persepsi orang tentang dia, tetapi dia akan lurus terus. Nah, tidak mudah, tetapi memang harus dilatih. Ya, kalaupun masih ada pernik-pernik dikit, saya kira masih wajar lah ya. Nah, inilah kenapa kemudian Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril itu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Muslimnya sudah selesai, mukminnya sudah selesai, tinggal pada puncak ya substansi beragama itu sesungguhnya adalah menghadirkan pribadi yang muhsin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya para profesor, para doktor, para kiai, para asatid. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu Allah menyebut inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bukan inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Bukan inna rahmatallahi qaribun minal mu'minin. Tetapi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini memberikan satu penjelasan bahwa orang yang muhsin, orang yang sudah sampai pada level ihsan, itu begitu dekat ya, dengan rahmatnya Allah. Ya kalau diterjemahkan dengan bahasa Semarangan itu wong sing apian, itu begitu dekat dengan rahmatnya Allah. Ya, makanya nggak ada Bapak Ibu orang baik, orang jujur, lalu kemudian hidupnya tidak diatur, tidak dicepai sama Allah. Kalau ada, saya termasuk yang tidak begitu setuju, ada ungkapan jujur ajur. Ajur itu terminologi manusia. Ya, misalnya karena jujur dia tidak dapat jabatan. Tidak dapat jabatan. Mendapat jabatan itu adalah formula menuju happiness. Ini formula manusia. Ya, itu formula manusia. Kemudian ketika dia jujur sehingga dia tidak memiliki limpahan materi. Ya, karena saya agak hati-hati menggunakan istilah rizki, ya, karena dulu waktu kajian offline di Maskam, saya sering membuat satu distingsi antara gaji dengan rizki. Gaji itu material, gaji itu kuantitatif, tunjangan itu kuantitatif, ya, tunjangan fungsional, remunerasi, ya, dan lain sebagainya itu kuantitatif. Tetapi kalau rizki itu kualitatif. Kalau gaji itu bisa dilihat nih angkanya berapa Bapak Ibu punya itu digit di dalam rekening.
Berapa mobil punya, berapa rumah, berapa tanah, berapa. Ini kuantitatif, bisa dihitung. Tetapi kalau rizki, itu sudah melampaui hitungan-hitungan itu. Maka gaji itu bisa bermetamorfosa menjadi rizki ketika dicari dengan cara yang benar. Memperhatikan ya koridor-koridor yang semestinya. Tidak menyakiti sesama. Ya, tidak mendolimi, tidak merugikan orang lain. Ketika gaji ini dicari dengan cara yang benar, ya, maka gaji, tunjangan, hibah penelitian ini bisa bermetamorfosa menjadi rizki. Nah, yang membuat hidup kita cukup adalah rizki. Nah, makanya Allah kembali pada topik tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah itu begitu dekat kepada orang-orang yang muhsin, kepada orang-orang yang hidupnya itu berorientasi kepada Allah. Ya, kalau kemudian dalam hidup itu kita selalu memikirkan bahwa mengajar adalah ibadah, penelitian adalah ibadah, menjadi pejabat itu adalah bagian dari ikhtiar ibadah, ya toh. Kemudian di dalam berumah tangga adalah ibadah, seluruh pergerakan sendi kita adalah ibadah. Masa sih kalau niatnya begitu Allah nggak turun tangan? Kan gitu. Kalau kita sudah pada level muhsin ini, maka inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Allah yang akan turun tangan. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, jadi ini kita sudah melampaui muslim, mukmin, dan muhsin. Lalu malaikat Jibril kembali bertanya tentang fa'akhbirni anisa'ah. Muhammad, tolong dong ceritain tentang hari kiamat. Hari kiamat itu gimana? Kapan? Nah, Rasulullah menjawab sangat diplomatis ini. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya, kata Rasul, kan Rasulullah yang ditanya sama malaikat Jibril. Yang ditanya ini nggak lebih tahu daripada yang tanya. Gitu loh. Jadi ojo ngeledek ya. Aku iki ora luwih ngerti saka sampean gitu lah. Akhirnya apa? Malaikat Jibril melanjutkan, fa akhbirni an amaratya. Ya sudah, kalau gitu tolong dong ceritain ya tanda-tanda hari kiamat itu apa? Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Ketika ada seorang budak melahirkan majikannya. Ya. Ketika ada seorang budak melahirkan majikannya. Saya buka keterangan di dalam kitab Al-Jami' halaman 132 juz 1, kitab Al-Jami' fi Syarhil Arba'in An-Nawawi. Tentang penjelasan antalidal, mohon maaf 138. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha. Wa fi riwayatil Bukhari idza waladatil amatu rabbaha. Al-amat ay al-jariyah al-mamluka. Wa ikhtalafu fi makna dzalika faqila. Ciri hari kiamat yang pertama itu adalah ketika ada seorang ibu melahirkan seorang budak perempuan, ya, melahirkan budak perempuan, budak perempuan melahirkan majikannya. Ini ciri hari kiamat. Apa makna dari itu? Dengan sangat sistematis, Imam Abu Abdullah Muhammad Yusri menjelaskan, yang pertama, bahwa makna dari budak, seorang ibu yang melahirkan budaknya, melahirkan majikannya, seorang budak perempuan yang melahirkan majikannya memiliki makna. Yang pertama, dulu di dalam tradisi Arab kuno atau Arab jahiliyah, sebelum perbudakan itu dihapus, seorang majikan bisa melakukan hubungan dengan budak tanpa ikatan pernikahan. Lalu kemudian perempuan ini, budak perempuan ini kemudian melahirkan anak.
lalu kemudian anak yang dari sayyid atau dari majikannya ini kan kemudian tumbuh besar. Ibunya siapa? Ya budak itu. Tapi dia memperlakukan ibunya itu seperti dia benar-benar budak dan tidak ada ikatan ibu. Nah, ini dimaknai oleh Imam Abu Abdullah Muhammad Yusri bahwa ini bahasa kinayah, bahasa majas yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa seorang ibu melahirkan budak perempuan melahirkan majikannya itu memiliki beberapa makna. Awalan, bahwa yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha itu adalah ketika nanti sudah mulai terjadi fenomena di mana satu, seorang anak memperlakukan ibunya itu seperti memperlakukan budak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat fenomena ini, dan ini sudah nyata terjadi ya. Saya pernah mendengar di salah satu berita itu, bagaimana seorang anak membunuh ibunya hanya gara-gara tidak dikasih uang DP untuk beli motor ninja. Ibu dibunuh si anak. Ada fenomena yang ini juga tidak sedikit, bagaimana seorang anak ukukul walidin, durhaka kepada orang tua. Model malin kundang begitu, hari ini malin kundang milenial ini sudah mulai banyak. Bagaimana seorang ibu yang dulu wahnan ala wahnin, mengandung sekian bulan, ya, itu lalu lalu anaknya durhaka, dituntut di pengadilan hanya gara-gara beberapa batang kayu. Ini nyata, malin kundang milenial. Ya, ada seorang anak yang memperlakukan ibunya seperti pembantu. Ada, ini malin kundang milenial. Maka seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika fenomena ini terjadi, maka itulah sesungguhnya tanda-tanda bahwa hari akhir sudah semakin mendekat. Antalidal amatu robbataha. Ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya, ini memberikan satu pengertian bahwa ketika nanti ada seorang anak sudah mulai durhaka kepada orang tua. Yang kedua, penjelasan dari Abu Abdullah Muhammad Yusri di dalam kitab ini, bahwa ini memiliki makna bahwa ketika seorang budak atau seorang pembantu itu mulai jual mahal dengan majikannya. Dan ini mungkin ini saya mohon maaf ini, saya dulu itu dengar statement ini itu tahun 1986. Ketika saya masih sekolah diniyah kelas 1 itu saya masih dengar ya ustadz saya bernama Ustadz Sabar, dan memang orangnya benar-benar sabar Bapak Ibu ya, karena yang namanya guru diniyah itu, guru diniyah, guru madrasah niku tidak sejahtera dari sisi finansial ya. Seperti Bapak Ibu ini kan sudah selesai lah urusan kesejahteraan. Tapi kalau guru diniyah jenengan perso ngajar full 1 bulan itu bayarannya 150.000 ya. Tapi mungkinlah keadilan Allah ini gaji sedikit ya, tapi kok yodo sehat-sehat ya kan, muridnya tuh sukses-sukses begitu. Nah ini karena apa ya, keikhlasan itu tadi, mukhlisin alahuddin, atau mungkin bahkan sudah pada level muhsin. Pak Sabar itu tahun 1986 saya masih ingat itu. Itu berarti sebelum bulan Sya'ban. Beliau cerita, ciri-ciri hari kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha. Ketika nanti ada pembantu sudah mulai jual mahal kepada majikannya. Saya contohkan, di satu kota, saya tidak perlu sebutkan di mana, saya dengar cerita dari kawan saya, pembantu itu kan sekarang itu sudah mulai pilih-pilih pekerjaan. Contoh, di daerah Semarang bawah itu ada fenomena bahwa sekarang pembantu itu modelnya maunya pocokan. Pocokan itu maksudnya apa? 2 jam di rumahnya, misalnya, mohon maaf, saya contohkan misalnya, 2 jam saya ambil deh di rumahnya Prof. Lutfi. Kemudian nanti 2 jam ambilnya di Kiai Abdullah, 2 jam ambilnya di Pak Nirmolo misalnya.
Ini kan berarti kan satu hari kerja 6 jam, tapi di 3 tempat yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga ada statement begini, ya kalau Bapak Ibu berkenan saya pocokan 2 jam, monggo. Kalau nggak berkenan nggak apa-apa, saya tak ke tempat lain. Nah, ini ternyata statement yang disampaikan tahun 1986, fakta. Saya sudah temukan itu. Nah, ini juga bagian dari makna antalidal amatu robbataha. Ya, jadi kalau fenomena ini sudah mulai ya jual mahal, ya sudah mulai seolah-olah tidak butuh pekerjaan. Nah, ini kata Rasulullah, ini adalah bagian dari tanda-tanda hari akhir. Berikutnya, ya saya lanjutkan. Mas Lutfi, Mas Lutfi, Ya, halo. ya. Telepon. Waktunya masih berapa menit ini biar saya jamak kosor? Monggo gas. Ya, ya. Tapi suaranya masih bisa ditangkap baik ya. Siap, masih bagus. Ya, oke. Ya. Ya, saya lanjutkan. Ya. Setelah Rasulullah menyampaikan ciri kiamat yang pertama, antalidal amatu robbataha, dengan 2 tafsiran tadi, ketika ada pembantu jual mahal kepada majikan, ketika ada seorang anak durhaka kepada orang tua, oke? Dan ini nyata. Yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wa antarul hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ya. Ini Rasulullah ini semuanya menggunakan fi'il mudhari'. Artinya bahwa ini ada fi'il mudhari' ya, simple present, simple future. Ini berarti ketika engkau lihat ada orang bertelanjang kaki, tidak memakai baju, ya, dia ekonominya susah, menggembala kambing, tetapi dia memiliki yatatawaluna, memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, ya, untuk survive di bidang ekonomi atau hal-hal yang bersifat fisik. Dan Rasulullah menggunakan bahasa wa antarul hufata al-urata al-alata. Sebentar. Ya, sebentar. Iklan sebentar. Ada air ya. Ya. Sampai mana tadi Mas Lutfi? Wa antarul hufata. Lalu kalau kita lihat ada orang geduk tadi ya. Ya, makasih ya. Wa antarul hufata. Jenengan melihat ada anak, ada orang nggak pakai sandal, al-urata nggak pakai baju, al-alata miskin, ri'a asyai, menggembala kambing, tapi kondisi ini tidak simetris ya. Dengan apa? Dengan keinginannya ya yatatawaluna fil bunyan. Maksudnya di dalam kitab ini disebutkan ayatakhayyaluna. Mereka berimajinasi. Mereka memiliki ekspektasi yang begitu tinggi. Ya, ekonomi pas-pasan tetapi ingin punya apartemen mewah. Ini bahasa majas menurut Muhammad Yusri bahwa ketika orang sudah berlomba-lomba mengukur bahwa kebahagiaan itu adalah diukur dari penampilan. Ya, ini hanya bahasa majas. Pada halaman 131 disebutkan bahwa maksud dari ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan maknanya adalah dulu ini ditujukan kepada masyarakat Arab karena Rasulullah ini mengambil contoh itu adalah masyarakat Arab. Bagaimana masyarakat Arab yang tidak bersandal, hidupnya di padang pasir, kemudian nggak pakai baju, kalaupun pakai baju juga compang-camping, secara ekonomi juga boleh dibilang kekurangan. Tetapi dia ingin bagaimana aku memiliki gedung yang sangat tinggi.
sehari-hari nyari nyuket, ya, nyari rumput, lalu kemudian dia jadi buruh menggembala kambing, karena nggak punya baju dia lepas, ya, dia tidak pakai baju telanjang atas, lalu kemudian karena nggak punya sandal, ya, kemudian dia geduk, tidak beralaskan kaki, tapi dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Saya pengen punya gedung nih yang sangat tinggi. Ini kalau kembali kepada penjelasan yatatawaluna fil bunyan. Nah, lalu bagaimana kontekstualisasi hadis pada konteks hari ini? Konteks hari ini adalah ketika kemudian orang sudah mulai menghalalkan segala cara untuk penampilan. Jadi yatatawaluna fil bunyan ini maksudnya adalah ayatakhayyaluna. Dia memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Gaji sebulan 2 juta. Tapi pengen duwe Alphard. Nah, ya bukan pengen itu kemudian nggak boleh, itu bukan. Kepengen kan suka-suka yang pengen. Tapi ketika sudah mulai besar pasak daripada tiang, gaji 2 juta tapi tumpahannya Alphard. Lunggu bensin we gak cukup, Pak. Kan ngaten. Itulah. Gaji 10 juta tapi gaya hidup di Rut Pertamina. Kan repot ini. Ya kan? Gajinya 10 juta tapi gaya hidupnya seperti di Rut Pertamina. Yang gajinya sekian, ya. Nggak bisa. Maka ketika Rasulullah menjelaskan bahwa hadis ini bisa dimaknai bahwa ketika kemudian kontestasi duniawi dalam bentuk fisik, ya, misalnya, ya, api-apian, yang kadang kan godaan ini, ya, apalagi kan kulo sama jenengan kan sama-sama di kampus. Ini kan tinggal pinter-pinter apa? Tinggal pinter-pinter jaga hati, ya, kan gitu ya. Pinter-pinter jaga hatinya itu gimana? Loh, ini perasaan kemarin itu baru aja beli Pajero, kok tiba-tiba sekarang kok sudah ganti Velfire misalkan, panas-panasan. Ayolah, mosok ya Noya ini kok mobil kok Innova, mosok ya. Nah, mulai panas-panasan. Ya. Panas-panasan dalam pengertian bahwa dia menganggap bahwa kontestasi duniawi ini menjanjikan segalanya. Nah, maka ketika ini sudah terjadi, ya, bahkan Syekh Yusri itu menarik bikin contohnya. Apa itu? Bapak Ibu, mari kita tengok bagaimana sejarah Uni Emirat Arab. Kalau saya salah, tolong dibenarkan. Rashid Al-Maktoum. Bagaimana keluarga Al-Maktoum menyulap padang pasir di Emirat Arab itu kemudian menjadi seperti apa itu, ya, seperti miniatur surga lah. Meskipun surga itu tidak bisa digambarkan dan dilukiskan dengan, ya. Jadi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qadra ala qalbi basyarin. Surga itu nggak pernah bisa dibayangkan, mata yang memandang, ya, penjelasannya tidak bisa cukup di-cover oleh telinga kita, terbersit sedikit pun di dalam hati surga seperti apa, enggak. Tetapi ketika hari ini kita melihat, ya, ini penjelasan Syekh Yusri, ketika negara Dubai yang dulu gersang tiba-tiba memiliki sungai, yang dulu gersang kemudian memiliki Burjul Khalifah, Khalifah Tower, yang dulu nggak ada apa-apanya, kemudian sekarang menjadi bangunan dan menjadi kota. Saya pernah baca di satu artikel itu bahwa Dubai itu salah satu kota yang paling ingin diburu oleh para turis seluruh dunia. Bagaimana Bapak Ibu lihat apa itu, ya, airport Dubai dengan 48 gate yang begitu mewah. Mungkin dulu tidak pernah terpikir bahwa di belahan tanah Arab yang sangat gersang, yang sangat tandus, kemudian hari ini Dubai atau Emirat, ya, Uni Emirat Arab menjadi kota yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya, tetapi dibayangkan oleh Rashid Al-Maktoum. Nah, ada yang menafsirkan sampai ke sana. Itu tidak mutlak, tapi itu hanya bagian dari upaya menafsirkan ini. Itu artinya apa? Artinya bahwa tanda-tanda kiamat yang kedua adalah ketika kontestasi duniawi itu sudah melebihi atau ekspektasinya melebihi kemampuannya. Maka ketika orang sudah berlomba, ya, berlomba membuat rumah yang bagus,
membuat masjid sebagus-bagusnya. Kalau perlu masjid itu nanti ada liftnya, ada eskalatornya, ya, tapi nggak ada jamaahnya. Ya, masjid itu dibikin ukir-ukiran dengan ornamen yang harganya ratusan juta. Hanya untuk apa? Panas-panasan dengan RW sampingnya. Ben luweh HP, kasih full AC. Kalau perlu di dekat pengimaman ada kolam renangnya. Jadi panas habis berzikir, nyemplung kolam renang misalnya begitu ya. Tetapi nggak ada jamaahnya. Kontestasi-kontestasi inilah yang sudah diprediksi oleh Rasulullah sekian abad yang lalu terjadi. Maka sampai situ, faqala Umar summan tolako, lelaki ini kemudian pergi, falabistu maliyan. Sahabat Umar bengong. Siapa ya? Orang kok rambutnya hitam, bajunya putih, tanya-tanya sendiri, tapi kok bisa membenarkan, ya? Bahkan di dalam satu kisah disebutkan, ya, di dalam kitab Al-Jami itu sempat ternyata Rasulullah itu tidak menjawab pertanyaan Sayyidina Umar itu, ya, atau penasaran Sayyidina Umar itu langsung. Tetapi falabistu salasalayalin. Ternyata Sayyidina Umar itu sempat bingung bertanya-tanya selama 3 hari. 3 hari itu Rasulullah melihat Sayyidina Umar itu murung. Murung karena penasaran. Ini orang kok hebat benar. Datang nggak diketahui dari mana asalnya. Para sahabat nggak pernah lihat ini siapa sahabat ini. Ya kan? Kenapa begitu berani dia tanya kepada Rasul, tetapi beliau sendiri yang bisa membenarkan jawaban Rasul dengan kata-kata sodakta selama 3 hari 3 malam. Akhirnya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manisail. Kamu tahu nggak siapa sebenarnya orang itu? Faqultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Sahabat Umar menjawab secara diplomatis bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa laki-laki itu. Lalu dijawab oleh Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang bagaimana hakikat beragama. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebih kesimpulan dari hadis Jibril atau hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini, yang pertama adalah hadis Jibril menjelaskan tentang urut-urutan bagaimana hakikat seorang muslim untuk menjadi mukmin hingga akhirnya menjadi muhsin. Yang kedua, mengapa hadis ini setelah berbicara tentang Muslim atau Islam, iman, dan ihsan, lalu diikuti dengan pertanyaan tentang hari akhir? Karena proses peringkat Muslim, mukmin, muhsin itu tidak lain adalah bagian untuk menuju ending dari sebuah sejarah peradaban manusia, yaitu hari akhir. Apapun, apakah posisi kita pada level Muslim, level mukmin, level muhsin, itu semua tidak lain adalah upaya untuk menuju episode akhir di dalam peradaban kita. Berakhir dengan hari kiamat dan akan menyongsong kehidupan yang lebih abadi. Yang ketiga, hadis Jibril memberikan penjelasan kepada kita tentang urgensi sanad keilmuan. Penting kita untuk mendapatkan sanad atau silsilah keilmuan itu. Rasulullah mendapatkan ilmu langsung dari malaikat Jibril. Itu artinya bahwa mari kita juga lebih cermat untuk mengakses literasi-literasi atau literatur-literatur yang ada. Misalnya Bapak Ibu punya ustadz, Bapak Ibu punya kiai, Bapak Ibu punya guru yang alim, maka inilah yang menjadi guru kita. Malam yakun lahu syaikhun fasyaitonu syaihuhu. Orang yang dalam belajar tidak memiliki pegangan guru, ya, dikhawatirkan fasyaitonu syaihuhu. Setan itu bisa menjadi gurunya. Mengapa?
ketika kita mengakses satu literasi, ya, lalu kemudian kita tidak memahami betul bagaimana makna dari literasi itu, kita pahami secara salah, kita tafsirkan secara bebas, jangan sampai. Ya. Nah, ketika sanad keilmuan dan ilmu ini kita dapatkan secara komprehensif, sebagaimana dicontohkan oleh malaikat Jibril dengan Rasulullah, yakin orang yang berpengetahuan luas, maka di dalam kehidupannya dia akan bersikap luas, maka dia menjadi luas. Jadi nggak kagetan. Di Masjidil Haram, lihat orang sholatnya beda-beda, oh ya, yang nuting-nuting begini, oh itu mazhabnya Maliki, ya, yang Allahu Akbar nggak sedekah, oh itu Hanafi. Nggak perlu kemudian kita, wah ini aliran sesat, oh ini aliran sesat, enggak. Kenapa? Karena itulah luasnya ilmu, ya, bahkan digambarkan ketika ilmunya Allah itu dituliskan dengan tinta yang berasal dari seluruh air yang ada di samudra, dan ranting pohon di seluruh dunia itu menjadi pena, ilmu Allah tak akan pernah habis ditulis oleh tinta dan ranting itu. Inilah pentingnya kita belajar, semakin kita tambah ilmu, semoga kita mendapatkan keberkahan dan ketawaduan ketika ilmu itu kita raih dengan baik dari guru yang tepat, kita amalkan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nyadong tuko para guru-guru saya. Oke, semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya monggo kita bisa melengkapi. Saya menunggu mungkin ada masukan, ada tambahan dari guru-guru.